Konsiderasi kita utama menggunakan aksi yang banyak. Nah, mungkin lalu juga saya mulai dari yang paling pertama. Ini kan ada input dari yang pertama. Nah, sebenarnya dari yang pertama itu info dan file. Nah, info ini itu untuk semua library file yang dikasih untuk bersama script. Nah, script yang diupload ke collab biasanya dalam bentuk script. Jadi, library ini diperlukan untuk mengeluarkan isinya atau tempat download di dalamnya. Nah, di sini saya telah mengimport dua file script, yaitu file training dan file evaluation untuk menjadi bahasa saya. Yang kedua di sini ada interface. Nah, interface itu library untuk berinteraksi dengan sistem file sebagai seperti membuat folder, melihat isi folder, dan mengecek apakah adalah pada baris ketiga yaitu import file. Untuk import file sendiri itu digunakan untuk mengimport data yang digunakan saat kita selanjutnya itu ada informasi absensi. Nah, informasi absensi ini itu mengimport nanti. Nah, ini setelah mengimport nanti itu akan memberikan nama file itu np. Nah, hingga nanti itu bisa dibilang library untuk operasi matematika akan memanipulasi array ini juga digunakan untuk memilih hasil prediksi model array dan mencari nilai maksimum dengan argument x. Selanjutnya itu ada info logic. Nah, sini metodenya adalah file SPLT. Nah, itu mengimpor model dan memberikan nama alias seperti library yang digunakan untuk membuat grafik, visualisasi seperti grafik, akurasi, dan selama training serta menampilkan gambar hasil prediksi. Selanjutnya itu pada baris ke-6 ini ada info TensorFlow. TensorFlow ini jadi untuk deep learning yang dikembangkan oleh Google. Selanjutnya itu ada keras dan TensorFlow itu memang mengimport modul keras dari TensorFlow. Nah, keras adalah API high level yang memudahkan pembuatan modul deep learning dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya itu ada pada baris ke-8 ada layer and model. Ini itu kan terbagi menjadi layers, dan model. Nah, layers itu berisi berbagai jenis layer atau lapisan neural network seperti dense. Yang kedua drop out itu mencegah overfitting, ada juga global average following 3D itu mereduksi dimensi. Selanjutnya ada model yang berisi kelas sekuensial untuk ini semua. Selanjutnya itu ada import image data generator. Nah, import image data generator dan model composition image itu untuk
atau resize. Selain itu juga melakukan augmentasi dan augmentasi data secara real time. Selanjutnya pada baris seperti itu ada import Adam optimize. Nah, import Adam optimize itu yang mengatur bagaimana model memperbarui bobotnya saat training untuk mencapai nilai loss minimum. Selanjutnya itu ada import callback. Import callback sendiri itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada early starting, itu menghentikan training lebih awal jika akurasinya meningkat. Yang kedua adalah model checkpoint, itu menyimpan model terbaik selama training ke trial. Dan yang ketiga yang terakhir adalah reduce LRO itu menurunkan learning rate jika less partner. Selanjutnya itu ada informatif evaluasi. Nah, pada informatif evaluasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu conversion matrix dan classification report. Di mana conversion matrix itu membuat matriks hubungan atau perbandingan label asli dan prediksi. Sedangkan untuk classification report itu menampilkan precision, recall, and score per kelas. Selanjutnya itu ada inversi burn, itu memberikan nama aliansi SMS dot. Nah, keyword ini itu memberikan visualisasi statistik yang menghasilkan grafik lebih mudah dilihat dari network link. Nah, digunakan juga untuk headmap conversion matrix. Selanjutnya itu ada import mobile versi 2. Nah, mengubah aspek mobile versi 2 dari proses TensorFlow application. Nah, ini merupakan model pre-trained yang sudah dilatih dengan dataset ImageNet. Nah, model ini menjadi fondasi transfer learning. Selanjutnya itu ada proses pre-proses import. Pada pre-proses import itu hanya digunakan proses untuk mobile versi 2. Nah, ini mengenalkan gambar dengan menggunakan nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 menjadi rentang min 1 sampai 1 sesuai dengan input yang diharapkan model modelnya versi 2. Selanjutnya itu ada cetak versi TensorFlow. Ini mencoba versi TensorFlow yang menggunakan itu seperti di sini string yang memungkinkan masukkan variabel ke dalam string. Nah, ini versi TensorFlow. Nah, selanjutnya itu ada karena di sini saya menggunakan saya melihat daftar view yang tersedia dan mengembalikan list perangkat view. Jadi, jika ada view, maka training akan 10 sampai 20 kali lebih cepat. Selanjutnya itu membuat model training. Nah, dimulai dari OS-nya. Nah, di sini membuat model training dan membuat folder beserta dengan parent foldernya jika belum ada. Jika ada exist sama dengan true, itu berarti jika error jika foldernya sudah ada. Nah, folder ini akan menampung data training secara diekstrak. Selanjutnya itu data folder file. Di sini ada s.netlist. Nah, itu untuk membuat folder file di dalam content dataset untuk menyimpan data validasi secara diekstrak. Selanjutnya di sini juga ada pada
bagian with file, zip file. Nah, di sini itu dia membuat file training device spreadsheet dengan mode R, create, with, menghasilkan file itu otomatis. Nah, zip adalah alias zip. Selanjutnya itu ada extracurricular zip. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, tetapi untuk file size spreadsheet yang diekstrak ke folder valid. Selanjutnya, fase ketiga yaitu deteksi tanpa gambar, karena di sini saya sudah upload memang dalam ininya. Itu akan videonya saya tuliskan kembali karena tadi saya mungkin saya langsung mulai pada predictable results. Ini itu memprediksi penyakit dengan tomat dari gambar yang telah diimport. Nah, di sini kita dia ada head, itu head file gambar, ada model yang sudah dilatih, dan kelasnya daftar nama kelasnya, kita ada juga image size, itu ukuran gambar yang diharapkan model. Selanjutnya itu ada prediction. Ini dimulai dari prediction sama dengan mencari bagus sama dengan model akan memprediksi gambar dimana bagus sama outputnya berupa angka probabilitas selanjutnya itu ada kredit parameter P/X. Itu untuk mencari indeks yang memiliki prediction 0 itu mengambil probabilitas gambar pertama, karena salah satu gambar misalnya probabilitas itu 0,01 atau 0,85 itu akan menghasilkan indeks 1. Selanjutnya itu ada predicted class. Nah, pada predicted class itu mengambil dari data class names berdasarkan indeks yang diperoleh. Misalnya 1 berarti class. Selanjutnya itu ada configuration sama dengan nah, ada ini itu mengambil nilai probabilitas tertinggi dan mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan hasil keyakinan. Contohnya misal 0,05 kali 100 itu sama dengan 80%. Selanjutnya di sini ada bagian untuk mencetak garis besar, lalu judul dengan penuju utama. Selanjutnya di sini itu mencari gambar dari folder animasi. Nah, sambil dari testingnya itu membuat install untuk memilihkan gambar. Nah, OS Word itu jalannya ke seluruh folder dan subfolder di filenya. Sedangkan untuk file in files itu loop setiap file. Nah, dan di sini juga ada print menggunakan image gambar dari folder. Ini untuk mencetak jumlah gambar yang akan digunakan.
dan terdapat garis ini juga. Selanjutnya itu ada for image atau image that interesting itu look untuk memproses setiap gambar yang ditemukan. Ada juga file name terminal extract basic. Base name itu dia mengambil file dari fragment contohnya dari fragment data karya value gambar satu .png menjadi gambar satu PNG. Selanjutnya itu ada label asli sama dengan OS head base name. Nah itu dia pakai data file dari base name itu menambah folder terakhir ini ada nama kelas asli gambar atau label yang sebenarnya. Ada juga ini memastikan apakah prediksinya benar atau salah. Ada juga visualisasi gambar asli status warna. Di sini untuk warna hijau itu sehat, sedangkan untuk warna merah berarti statusnya sakit. Nah, di sini pada hasil outputnya itu ada beberapa gambar dan gambar. Nah, pada gambar yang pertama ini label aslinya yaitu bacterial spot. Nah, hasil prediksinya itu memakai yellow file virus, yaitu prediksinya salah. Selanjutnya pada gambar kedua ini prediksinya sakit. Soal berikutnya itu melihat apa saja yang ada atau kelas apa saja yang ada dalam tersebut. Nah, di sini pada ini itu terbagi menjadi 11 kelas. Nah, yang pertama itu ada bacterial spot terdiri 2.826 gambar. Yellow blood itu 2.455 gambar. Red blood itu 3.113 gambar. Left mole itu 2.754 gambar. Untuk sektoria spot itu 2.883 gambar, 87 gambar. Untuk spider mite spot spider mite itu 1.747 gambar. Untuk target spot itu 1.827 gambar. Untuk tomato yellow virus itu 2.309 gambar. Side virus itu 2.153 gambar. Untuk healthy atau dan tom yang sehat itu terdiri dari 3.501 gambar, sedangkan untuk yang terhadap lapai dari mildew itu terdiri dari 1.004 gambar. Nah, untuk indeks size-nya di sini saya menunjukkan dari 254,224. Untuk batch size-nya yaitu 64, mengapa kita milih 24 karena ini prosesnya lebih cepat dengan data kurang lebih 28.000. Apabila saya menggunakan yang rendah misalnya 16, 8, 4 atau 32, maka prosesnya akan sangat lama. Selanjutnya di sini untuk approach-nya saya pada approach pertama 10 kali. Untuk approach kedua itu saya hanya 5 kali. Di sini itu menemukan 891 gambar dari 11 kelas. Dan
kelas. Dan untuk training di sini sebanyak 2.581, 25.891 kamar untuk validitasnya itu 6.683 kamar. Selanjutnya, apa modal dan saya temukan ini mobile Netflix. Hmm, 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 di sini mobile dengan durasi maksimal tanpa terbayar atau inklusif model agar tidak berubah. Selanjutnya untuk model model sequential itu uh, model sequentialnya dari menjadi lima layer. Yang pertama adalah base model yaitu ada global average limit theory itu yang dimensi. Yang ketiga ada Bayesian atau bentuk 512 neuron dengan RLAU. Ada dropout dari Excel untuk mengubah overfitting dan juga ada output maksimal atau jumlah neuron. Selanjutnya ada model mengonfirmasi model dengan optimized luas kategori presentasi dan metrifikasi. Nah, di sini juga ada menampilkan ringkasan arsitektur model yang dapat layer, parameter, output, shape. Nah, untuk total ini adalah 1919 sama 499 atau 11,11 MB. Ada training profilnya di sini ada 2 MB, ada juga non trainable sekarang yaitu 2.257,984 atau sekitar 8,61. Selanjutnya itu ini membuat cerdas modal untuk menyimpan modal terbaik. Nah, di sini itu ada start, checkpoint 1, checkpoint 2, dan registrator. Di mana early start itu memberikan training akurasinya tidak materi touch. Selanjutnya ada checkpoint itu untuk menyimpan model terbaik pada checkpoint 2 itu untuk baik karakteristik 2 dan registrator itu menurunkan turun dari baik ini kalau sedangkan tidak average. Selanjutnya ada polyback 1 dan polyback 2. Itu mengelompokkan polyback untuk batch 1 dan 2.
Selanjutnya pada show ini itu menilai uh, training T1 atau pemberitahuan dari sini untuk frame T1 training pemberitahuan T1 yang sudah dimulai. Nah, untuk start sama dengan time itu mencatat waktu mulai untuk menghitung durasinya. Ada juga historisasi model-model yang generator itu melatih model dengan data training. Nah, di sini saya sebut approach atau validasi validasi case, lalu mencetaknya dalam 1 menit. Selanjutnya itu ada converse based model atau time planning. Nah, di sini dimulai dari base model trainer base yang nah, ini membuka base model agar bisa dilatih untuk base trainingnya. Selanjutnya ada layer in base model layer itu nge-trace dari 100 layer pertama. Nah, loop 100 layer pertama base model itu akan diberikan. Nah, selanjutnya ada reconcile model yaitu model reconcile reconcile dengan yang baik 10 kali lebih kecil untuk planning. Nah, pada step berikutnya di sini itu mulai waktu untuk planning. Selanjutnya itu ada evaluasi modal. Nah, di sini terdiri dari tes loss, dan itu kemudian model evaluator, valid generator, dan validasinya sama dengan waktu. Ini mengevaluasi model dengan data validasi dan hasilnya itu loss dan operasinya. Nah, itu akan menyimpan model di mana modelnya itu menyimpan model file ke file. Selanjutnya di sini ada menggabungkan history, di mana itu menggabungkan list akurasi tugas dari S1 dan 2 secara menentukan serta menentukan batas untuk di jumlah approach dari selanjutnya itu ada alter figure file size itu hanya 14,5. Selanjutnya itu ada grafik akurasi. Nah, ada subblok yang pertama itu grafik akurasi dengan garis biru lain dan merah titik validasi. Nah, garis vertikal hijau itu dibatasi oleh planning. Ada untuk prediksi data validasi. Di sini transfer itu memiliki kalkulator di awal. Selanjutnya itu ada prediksi data validasi di mana Flores dengan modal prediksi. Ini memprediksi semua data validasi lalu mengambil indeks dengan probabilitas tertinggi. Selanjutnya itu ada mengambil label
asli, yaitu sama dengan fundamental plus classes itu mengambil label asli dari selanjutnya itu ada membuat contribution matrix. Nah, di sini membuat contribution matrix itu dengan menggunakan antonym contribution matrix year growth and year prediction. Ada headnet contribution matrix. Pada bagian ini kita membuat contribution matrix. Dengan isi label dulu, judul rotasi, rotasi label akan menggunakan dan dan selanjutnya di sini itu classification report itu untuk menampilkan classification report berupa precision, recall, advanced untuk hasil transfer uangnya dimulai dari untuk datasetnya itu terdiri dari 11 kelas, vectorial spot, parallel line, healthy, left line, left mode, sectorial left spot, spiral knife, cardiac spot, collateral finance, sectorial virus, dan yang terakhir ada Powdery. Nah, ini untuk hasilnya itu total ganda ini itu ada 18.500 dan itu ada 5.000. Totalnya sebenarnya ada 28.000 lebih, namun di sini hanya 23.000. Nah, untuk hasil akurasi modalnya itu akurasi validasinya itu 94,50%, untuk loss correlation 0,153 untuk kategori itu sangat baik atau karena lebih dari 9. Untuk condition matrixnya di sini itu 92%, 1%, 50%. Ini untuk prediksi terbaik atau diagonal tertinggi itu ada Hawaii dengan 96%, Vectorial Sport 52%. Adapun confusion report itu dimulai dari 11 kelas itu dimulai dari yang paling tertinggi di sini adalah Bacterial Sport dengan precision 0,92 dengan recall 0,91, larval score 0,91 dan seterusnya 500. Untuk available guideline itu 0,89 dengan recall 0,90, atau 0,89 dan seterusnya 500. Selanjutnya ada healthy. Kalau di sini healthy yang paling tinggi yaitu 0,96 dengan recall 0,97, advance 0,96. Begitupun untuk kelas-kelas lainnya itu semuanya di atas dari 80%. Nah, untuk arsitektur mobile transfer learning dari sini modelnya itu mobile net versi 2 dengan Keynote ImageNet. Strateginya di sini ada transfer learning dan sampling.
Untuk layar struktur yaitu yang pertama ada mobile network kedua yang terdiri dari desmode, serangan false, itu full GPS 2. Untuk input shape-nya itu 224,224,3. Untuk output shape-nya ini 7,7,1280. Total parameternya di sini ada yaitu 227,900. Selanjutnya itu ada global average volume, jadi itu mengubah 7,7,128 menjadi 1,280. Selanjutnya ada dimensionnya yaitu dengan rule itu parameternya 512 kali 128 tambah 513 itu sama dengan 655,872. Nanti untuk breakout probability itu menjadi overfitting di mana itu 30% yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada tense itu 11 acceleration itu sama dengan softmax di mana parameternya itu 11 kali 311 tambah 11 sama dengan 5641, sehingga total parameternya itu kurang lebih sekitar 2,9 juta atau hanya sekitar 0,6 juta yang claimable di P1. Untuk hasil training per approach di sini untuk P1 future extraction itu base model version dengan nilai-nilainya itu sebenarnya 0,05%. Untuk approach yang pertama itu trailing accuracy-nya sebenarnya 45,23%. Untuk full accuracy-nya di sini 52,1%. Untuk loss-nya di sini 1,24%. Selanjutnya pada approach kedua itu 58,45% untuk train akurasinya. Untuk fail akurasinya itu 64,32%. Untuk lossnya itu 0,9876. Untuk approach yang ketiga yaitu train akurasinya 67,89%. Dengan fail akurasi itu 15% dan lossnya itu 0,7654. Selanjutnya pada approach keempat, ini untuk train accuracy-nya 74,12% dengan fail accuracy-nya sebenarnya 78,43% dengan loss-nya 0,598. Selanjutnya untuk approach yang kelima itu train accuracy-nya sama dengan 79,34%. Untuk fail accuracy-nya itu 82,67%. Sedangkan untuk loss-nya itu 0,489. Selanjutnya pada approach ke-6 untuk train akurasinya itu 83,21%. Akurasinya 85,32%. Untuk loss-nya di sini 0,3987. Selanjutnya ada approach ke-7 yaitu 86,45% untuk train akurasi. Untuk volume akurasinya di sini 88,01% dan lossnya di sini 0,31. Selanjutnya untuk approach yang ke-8 itu train akurasinya ada pada 88,92% dengan fail akurasi itu
akurasinya itu 90,23% dengan kalau akurasi itu 90,12% dan valuasinya itu cuma 0,223 dan approach yang terakhir pada P1 approach ke-10 itu untuk train akurasinya ada pada 91,45% dengan akurasi itu 90,87% dengan valuasi yaitu 0,197. Nah, di sini dapat saya tentukan bahwa semakin lama approach-nya maka untuk akurasinya itu akan semakin tinggi. Selanjutnya itu pada phase 2 atau time planning itu menganalisis ratus layar dengan nilai itu 0,00001. Untuk approach yang ke-11 atau approach pertama pada phase 2 itu menunjukkan tren akurasi itu 92,34%, untuk akurasi 91,23% dan valuasinya itu 0,1. Untuk yang kedua itu 93,12%. Untuk akurasinya itu ada pada 92,4%. Selanjutnya ada valuasinya itu 0,16. Dan yang approach yang ketiga pada time frame itu ada pada akurasi frame-nya 94,3% dan akurasinya 93,6% dan valuasi itu 0,153. Dan yang keempat itu tren akurasinya ada pada 95,1%, akurasinya 94,12% dan valuasinya 0,132. Untuk yang approach terakhir pada phase 2 atau tren yang itu approach kelima yaitu tren akurasi 95,67% dengan akurasi itu 94,50% dan valuasinya di sini ada pada 0,138. Jadi kesimpulannya itu transfer learning teknologi itu berhasil dilakukan pada dataset penyakit traumat dengan data dengan 18.500 gambar training yang terdiri dari 11 kelas. Untuk akurasi tertinggi yang dicapai di sini ada pada 94,50% pada data validasi. Selanjutnya untuk strategi yang digunakan terdiri dari dua strategi yaitu phase 1 dan phase 2. Di mana phase 1 itu feature extraction di mana terdiri dari approach, base model consent dan nilai rate-nya itu 0,0001. Untuk pada phase 2 itu atau fine tune-nya itu terdiri dari approach di mana secara alur layer yang awalnya dan tadi akan ditentukan ARM untuk learning rate itu sama dengan 0,001. Selanjutnya untuk keunggulan menggunakan transfer itu tidak perlu training dari nol atau ini dapat menggunakan training. Selanjutnya itu memanfaatkan pengetahuan dari image-nya itu sekitar 14 juta gambar untuk akurasi tertinggi lagi dengan dataset yang relatif kecil. Selanjutnya itu ada kelas dengan format lain. Untuk kelas dengan format lain di sini ada pada kelas healthy, di mana itu mencapai 94,50%. Jika diganti akurasinya per kelas. Nah, di sini tuh kendala dari topik ini itu beberapa kelasnya itu masih sulit untuk dibedakan jawabannya seperti itu proses pelajaran.
Nah, yang luar biasanya untuk payung dan foundation. Kemudian cara untuk juga untuk data payung terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk kontak ini seperti yang dijelaskan sebelumnya terbagi menjadi saya akan memulainya dari pertanyaan untuk melihat kita model dari gambar daun tomat yang masuk pada kelas bakteri Oxford. Untuk ciri-ciri dari bakteri Oxford di sini itu mirip daun tomat kering namun di sini ada seperti bintik putih yang membedakan dari daun tomat pada umumnya. Selanjutnya, mencoba untuk melihat seperti apa untuk format yang sehat dan sehat. Nah, untuk yang kondisi sehat itu kayak tidak ada gejala ataupun kayak warna merah atau gerakan untuk validation ya di sini untuk melakukan tiga kategori sebelum kelas. Namun yang membedakan adalah jumlah dari data tersebut antara yang valid dan untuk yang training. Itu saja untuk presentasi saya. Klasifikasi dari daun tomat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.